Selamat datang di sekolah, selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira, kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah, selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira, kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah, selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira, kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah, selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira, kami siap untuk belajar. Kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah, selamat datang di sekolah. Hati senang, riang gembira, kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah, selamat datang di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah bicara nyambung sama depannya Khotimah dari Pak Narti tadi sudah dilanjutkan sama saya. Sekarang saya akan menyampaikan pelajaran yang saya dapat dari CKP Angkatan 11 Kabupaten Blitar tentang budaya positif. Budaya positif itu apa ya kira-kira Bapak Ibu? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan yang baik pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, penuh hormat dan tanggung jawab. Intinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu di sini sebagai apa itu pendiri di rumah juga sama di sekolah juga ada pendidikannya supaya anak itu membiasakan diri berbuat baik, berbuat apa itu keyakinan yang benarnya bersama. Kitanya membuat kesepakatan antara anak seperti jadwal atau kalau di rumah biasanya kita jadwal ngajinya jam berapa gitu ya, dibiasakan anaknya itu menggunakan ada teorinya Bu, ada teori kontrol namanya, mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini oleh seseorang dengan memotivasi intrinsiknya akan tergabung sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini dari teori Dian Boston tahun 1983. Coba di sini Bapak Ibu punya tangannya dari mana? Coba dibayangkan kita mengepalkan tangan ini, kira-kira kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga di dalam tangannya. Coba kalau kita dua-duanya, kalau kita mempunyai barang sesuatu yang berharga untuk kita di kepala tangan kita bujuk Bu Marti, coba bujuk Bu Aisyah, bujuk Bu Aisyah kan punya tangannya, dalamnya kita pemikiran Bu Aisyah sangat berharga untuk saya. Kalau kemarin bujuk bujuk Bu Aisyah, boleh apa bisa dibuka kira-kira Bu Aisyah? Tidak boleh. Ya, seperti itu. Anak juga seperti itu. Sudah memiliki nilai kontrol masing-masing anak pada diri
dalam diri anak itu sendiri. Sebelum selanjutnya kita memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau di sekolah itu namanya keyakinan kelas. Kalau di rumah bisa menyampaikan keyakinan yang ada di rumah. Seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk memajukan perilaku berbudaya positif yang dilakukan di dalam kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Berarti kita membuat kesepakatan antara murid, umpamanya seperti ini. Kita datang tepat waktu. Itu adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid, ya, dengan murid itu sendiri yang memilih nanti. Setelah keyakinan kelas ada teori motivasi. Teori motivasi di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba satu arah dari guru yang memberi dan murid menerima tanpa ada kesepakatan. Berarti kalau anak-anak melakukan kesalahan di rumah yang melanggar budaya positif itu, kita langsung menghardik atau menghukum atau membentak, itu namanya hukuman. Konsekuensi sudah berencana atau disepakati, dibahas atau disetujui oleh guru dan murid. Nah, di sini nanti ada kan kesepakatan kelas yang melanggar budaya positif itu, kita langsung menghardik atau menghukum atau membentak, itu namanya hukuman. Konsekuensi sudah berencana atau disepakati, dibahas atau disetujui oleh guru dan murid. Nah, di sini nanti ada kan kesepakatan kelas atau kesepakatan di rumah. Contohnya tadi lomba seperti datang tepat waktu. Itu berarti kan kita sebelumnya sudah membuat kesepakatan itu. Maka bila anak melanggar dari kesepakatan itu, berarti anak harus menerima konsekuensi apa nanti yang sudah dibicarakan sama anak-anak itu sendiri. Yang ketiga, restitusi. Menciptakan kondisi guru dan murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka memiliki karakter yang lebih kuat. Restitusi di sini, tadi anak sudah melakukan kesalahan, maka sebagai guru atau orang tua wali murid, kita bisa merestitusi dengan memperbaiki kesalahan anak tadi dengan berbicara berdua dengan anak supaya bisa dari yang berbuat jalan tadi bisa diluruskan kembali. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup. Nah, yang pertama itu mendapatkan kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, yang ini ada 5 posisi kontrol. Dalam menyepakati tadi Bu, kita membuat kesepakatan kelas yang pertama tadi atau kesepakatan yang ada di rumah, kita membuat ada posisi kontrol. Sebagai pendidik atau orang tua adalah posisi penghukum, posisi pembuat pemasalah bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Yang disyaratkan di lembaga oleh badan PDB itu adalah posisi pemantau dan manajer. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi restitusi. Segitiga restitusi adalah satu cara memperbaiki diri, mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi juga disebut sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah penerapan
tiga restitusi adalah: satu, menyetapkan identitas; dua, validasi tindakan yang salah; ya, menanyakan keyakinannya tadi. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki semua alasan. Kita semua memiliki motivasi intrinsik. Nah, itu tadi pemaparan dari saya tentang sosialisasi budaya positif. Menurut Bapak Ibu, baik nggak dikembangkan budaya positifnya, Bapak? Baik. Iya, perlu dikembangkan di rumah ya, sama Bapak Ibu dan di sekolah oleh Bapak Ibu guru. Supaya apa? Nanti kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dapat muncul pada diri anak dan selalu berkembang menjadi lebih baik. Tadi tentang budaya positif, terus tentang teori kontrol, juga tentang tadi keyakinan kelas. Itu sangat berurutan. Karena apa? Dengan menerapkan budaya positif, kita perlu membuat keyakinan kelas. Kelas ada di kelas, di sekolah maupun ada di rumah. Maka dari itu Bapak Ibu guru dan murid-murid perlu ada mengetahui teori-teori ini dan melaksanakan bersama-sama supaya anak bisa memiliki nilai-nilai budaya yang baik yang diterapkan setiap hari, kebudayaan-kebudayaan yang baik. Maka anak itu akan terbentuk menjadi suatu anak yang memiliki mental yang kuat, melakukan kebiasaan yang baik biar anak menjadi lurus dan tidak melenceng. Dan apabila itu terjadi, maka adanya kita sebagai guru harus mengetahui dengan apa yang terjadi pada anak kita. Apabila anak itu sudah melanggar budaya positif, maka kita sebagai guru harus mengetahui apa yang menyebabkan anak saya seperti ini. Anak saya tidak bisa melakukan hal yang baik seperti yang diterapkan keyakinan kelasnya atau keyakinan yang ada di rumah. Maka kita ketahui, oh hari ini anak saya belum sarapan, contohnya seperti itu. Di rumah belum berangkat, belum sarapan, akhirnya kebutuhan tentang untuk hidupnya itu dia akan malas untuk belajar. Maka itu sebagai orang tua di rumah harus sebelum berangkat memberi sarapan dulu pada anaknya biar nanti semangat di sekolahan, bisa senang, bisa semangat dalam belajarnya. Dan di sekolah juga harus mengetahui kebutuhan anak dan menuntut anak kasih sayang dan rasa diterima. Kebebasan untuk anak memilih, oh saya ingin bermain, memilih fisik motorik. Dan intinya seperti itu. Ada anak yang ingin bermain, kalau ada anak yang ingin bermain membaca, itu semua adalah keinginan anak diberi kebebasan dan kesenangan dan penguasaan sepenuhnya untuk anak untuk bermain, untuk mengembangkan diri anak itu. Apabila tadi sebagai guru harus di dalam itu harus mempunyai posisi kontrolnya, mengetahui dan memahami karakter anak masing-masing itu dan memiliki posisi kontrol tadi 5 yang sudah dibacakan saya tadi, sudah saya terangkan di depan. Ada 5 posisi kontrol, maka kita harus selalu menilai anak itu, memandang anak itu bahwa anak itu semua adalah baik. Apabila yang tadi adalah itu tadi adalah budaya positif, yang sekarang adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu di rumah bisa menerapkan dulu bahwa ada keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di rumah biar anak-anak tidak bingung
oh kalau di sekolah itu diajari hal-hal yang baik, melakukan budaya-budaya yang baik, bisa sinkron sama orang tua di rumah, anak-anak bisa nyambung, senang, dan menerima itu menjadi suatu kebiasaan yang baik, suatu kebiasaan yang positif, sehingga itu bisa menjadi pola atau gaya hidupnya sehari-harinya menjadi anak yang baik. Apabila tadi bu gurunya dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di rumah, anak-anak itu melenceng, seumpamanya tadi sebelum melakukan kegiatan belajar harus berdoa dulu dan sesudahnya harus berdoa dulu. Bila anak-anak itu lupa, oh bu gurunya bisa mengingatkan dengan kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya terangkan tadi, segitiga restitusi yang dibuat oleh guru dan murid, yang anak yang melenceng tadi, supaya anak itu lebih kuat dalam kebiasaan yang baik dan memiliki kontrol yang positif yang baik untuk anak. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Itu keyakinan yang dibuat oleh kalian. Kalian membuat keyakinan untuk dipatuhi, didisiplinkan, dibudayakan positif. Siapa mau membuat keyakinan kelas? Mau siapa? Siap untuk membuat keyakinan kelas? Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Coba, keyakinan kelas itu apa ya? Keyakinan kelas itu contohnya ya, apabila datang masuk kelas harus tepat waktu. Itu siapa yang sudah melakukan? Hebat, sudah melakukan. Berarti apa setujui tadi? Datang tepat waktu. Terus apa? Kalau sesama teman nggak boleh apa? Nggak boleh nakal. Saling menghormati teman. Iya, nggak boleh jahil. Nggak boleh jongkok nih.
Nomor berapa ini? Lakunya. Nomor apa ya? Kurang apa? Kalau nomor 5 yang lain apa? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Setuju? Itu berdoa ya. Diperhatikan. Kalian nulis di sini, di bawah sini ada ya, nulis. Nanti setuju angka berapa dipilih. Kalau coba sekarang Mira, setuju angka berapa? Satu. Selanjutnya. Ayo. Angka berapa? Dari sini 2. Duduk sama kalau videonya belum. Kamu tahu nggak duduk? Oh, ada sampai
mainan. Coba sekarang Bu Guru sebut. Nanti kalian setuju Bu Guru ya. Saling menghormati, setuju? Setuju. Disiplin, setuju? Setuju. Kurang kompak, disiplin, setuju? Tidak boleh bullying, setuju? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, setuju? Mengembalikan barang atau mainan pada tempatnya, setuju? Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini semua keyakinan kelas yang harus ditaati. Jika kalian tidak menaati konsekuensinya, apa konsekuensi? Konsekuensi itu apa ya? Konsekuensi itu akibat bila tidak melanggar dari ini, berarti siapa yang melukai temannya? Nggak boleh dong. Tuh nanti setelah ini kan mau berubah dengan baik. Siapa yang nggak bullying, melukai temannya, berarti itu konsekuensi akibat perbuatan yang melukai temannya itu kalian harus apa? Harus minta maaf. Bapaknya itu. Dan nolongin temannya. Iya. Kalau kalian belum berdoa berarti konsekuensinya apa? Aku maaf kalau Cima nggak pulang. Harus saling memaafkan sama temannya, katanya menghormati teman. Terus kalau belum berdoa, anak hebat duduk tunggu anak hebat. Anak hebat duduk. Anak hebat duduk. Sekarang kita berubah menjadi membudayakan positif, membudayakan hal yang baik. Ata sudah membudayakan hal baik. Tadi adalah kesimpulan dari saya. Yang kedua adalah kegiatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di sekolah. Bapak Ibu bisa melihatnya kegiatan keyakinan kelas itu kepada anak menerapkannya, bisa lihat nanti keyakinan kelas yang saya lakukan dan mengamati atau men-ATM kegiatan-kegiatan yang baik untuk meyakinkan anak bahwa itu bukanlah suatu hal yang harus yang tidak baik, padahal keyakinan kelas adalah suatu hal yang diyakini yang dibuat oleh anak itu sendiri dan bapak ibu guru serta kalau dilakukan dengan orang tua. Adapun makanya tadi kita buat keyakinan kelas dengan pertama melihat apa yang ada diyakini oleh anak itu baik, kita tulis di depannya, lalu kemudian kita laksanakannya dan disepakati oleh anak itu sendiri. Dan kita yang terakhir kita tegaskan bahwa keyakinan kelas itu merupakan hal yang perlu dilaksanakan dan dilakukan. Itu tadi, mohon Bapak Ibu, saya sudah serahkan di video, mohon dilihat. Mohon dilihat ya Bu, Bapak. Boleh dibersani? Kamu dibersani? Oh, terima kasih. Selamat pagi Mbak Zima. Pagi, Bu. Iya. Kenapa Mbak Zima hari ini dipanggil Bu Guru ke sini? Tahu nggak kenapa? Tadi waktu praktek sholat, Mbak Zima sedang apa ya? Kok lihat sana, lihat sini. Tapi cuma ring satu. Oh, Ya. cuma yang satu. Tapi besok lagi aku mau berenang pas libur. Oh,
Mbak Zima berhayal kalau mau renang besok gitu. Oh iya, boleh-boleh saja Mbak Zima berhayal mau renang, tapi lihat posisinya. Mbak Zima sedang apa? Sedang praktek sholat, berarti harus apa ya? Baik enggak kalau praktek sholat itu sambil tolak-tolak, senyum-senyum sama teman? Baik apa tidak itu? Tidak baik. Pinter, sudah tahu kalau itu perbuatan tidak baik. Besok masih diulangi lagi enggak? Besok enggak masih diulangi lagi. Oh, enggak diulangi lagi. Pinter. Masih ingat enggak kesepakatan kelas kesepakatan kelasnya? Tadi tidak boleh waktu sholat, tidak boleh apa toh? Toleh-toleh. Iya, toleh-toleh. Terus tertib, nggak boleh tertawa. Pinter. Tertib, tidak boleh apalagi usul sama temannya. Ya, sudah tahu keyakinan kelasnya itu toh? Besok Mbak Zima masih mengulangi lagi apa tidak perbuatan seperti itu? Tidak, bilang. Tidak mengulangi lagi. Mbak Zima kalau melakukan perbuatan baik senang apa tidak? Senang, hebat. Besok Mbak Zima melakukan perbuatan baik berubah menjadi lebih baik, bisa, hebat Mbak Zima. Karena Mbak Zima sudah besar, besok kalau waktu sholat, waktu belajar harus berubah menjadi lebih baik. Pinter. Tes dulu. Terima kasih. Sekarang Mbak Zima boleh masuk ke kelas, bermain sama temannya, mengerjakan tugasnya dengan tertib. Pinter. Tas. Terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu sudah melihat tentang kegiatan yang saya lakukan di sekolah, membuat keyakinan kelas. Itu bisa diamati dan ditiru dan dikembangkan. Itu bukan saya yang membuat, tapi peraturan itu adalah anak-anak yang membuat untuk membiasakan kebiasaan yang baik, yang positif, yang harus dilakukan oleh anak itu. Gimana tadi Bapak Ibu sudah melihatnya? Sudah tahu, nanti diamati dan di rumah. Yang selanjutnya adalah video yang ketiga adalah segitiga restitusi yang saya buat dan sudah saya terapkan di lembaga ini. Bapak Ibu guru bisa mengamati dan memodifikasi nanti kalau ada anak-anaknya yang melenceng dari perbuatannya, perlu diadakan restitusi. Karena restitusi itu adalah bisa meluruskan anak untuk memperbaiki diri, untuk mewujudkan disiplin diri, maka itu perlu adanya restitusi. Coba tadi sudah melihat videonya, sudah diamati, mohon Bapak Ibu bisa dilaksanakan. Langkah-langkahnya restitusi segitiga restitusi itu adalah langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, meyakini keyakinan kelas. Yang pertama, melibatkan identitas itu bisa menanyakan kepada Bapak Ibu guru tentang kepada anaknya tentang identitas, apa yang sudah dilakukan. Bisa gurunya menunjukkan bahwa guru juga melakukan kesalahan, maka perlu adanya penstabilan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berarti Bapak Ibu guru, seumpamanya tadi yang saya sediakan di video itu adalah kegiatan anak sudah melakukan kegiatan di show pada waktu sholat duha, anak itu
itu perlu diluruskan dan kembali memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan kenapa kok anak itu melakukan kegiatan yang melanggar dari kedisiplinan. Yang ketiga adalah menanyakan dulu keyakinan kelasnya. Oh, pada anaknya tentang keyakinan kelas. Oh, mengingatkan kemarin sudah dibuatkan pada bapak ibu guru tentang keyakinan kelas. Masih ingat nggak? Nah, anak itu akan menjawab, oh iya, berarti perlunya adanya perbaikan pada diri anak ini supaya memiliki pribadi diri, mewujudkan kedisiplinan diri pada anak. Itu tadi semua adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, berarti dengan merestitusi supaya anak bisa lurus kembali apa yang dilakukan apabila salah, anak itu bisa kembali lurus, menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang baik, yang harus dilakukan setiap hari supaya tidak melenceng dari perkembangan anak itu bisa menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu, kami mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu Guru serta wali murid untuk bisa menerapkan hal tersebut, untuk mengingatkan kembali apabila anak-anak yang sudah melakukan kesalahan itu dengan merestitusi. Segitiga restitusi itu sangat penting dan sangat bagus menurut. Gimana kalau pendapat Bapak Ibu? Baik apa tidak? Oh iya, itu ya. Kan sepertinya kalau di rumah mungkin sudah dilakukan ya. Apabila anaknya itu melakukan kesalahan, biasanya kan ibu yang diutamakan dulu pasti marah, pasti memarahi anak. Tapi di sini kita tidak harus memarahi, tapi harus membuat segitiga restitusi untuk meluruskan biar anaknya tidak ikut-ikutan menjadi marah. Karena anak usia dini seperti ini sangat rawan sekali Bapak Ibu, sangat rawan bahwa anak tersebut menirukan hal-hal yang negatif, bisa ditirukan anak. Itu nanti akan bisa berdampak ke depannya tidak baik. Makanya sebagai orang tua, sebagai wali murid, sebagai Bapak Ibu guru harus membiasakan kegiatan restitusi ini bila anak yang melanggar nilai budaya positif yang sudah disepakati. Karena apa? Dengan menerapkan restitusi ini kita tidak melakukan hukuman kepada anak. Kalau kita apa-apa anak melakukan hal yang tidak baik, kita langsung menghukumnya, nanti anak-anak itu juga melakukan hal yang sama, dan padahal itu sebuah perbuatan yang salah, maka dicontohkan pada anak menjadi tidak baik. Untuk itu pada Bapak Ibu guru kita harus meneruskan dengan memiliki posisi kita sebagai guru, harus memantau dan posisi manajer yang lebih baik yang diterapkan. Dari itu tadi saya sudah memaparkan tentang pengertian budaya positif, juga keyakinan kelas, serta tentang teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi itu harus berjalan dengan baik supaya pembelajaran di lembaga TK ini bisa berjalan dengan baik dan sinkron apa yang dilakukan di sekolah bisa dilanjutkan di rumah. Karena apa? Di sekolah itu hanya di sini cuma berapa? 3 jam dari pagi, masuknya jam 7:30 sampai jam 10. Itu tadi kan waktunya di sekolah tidak lama. Kalau di rumah kalau tidak diterapkan, maka pembiasaan kebaikan yang ada di sekolah itu akan hilang kalau di rumah tidak
bisa menerapkan juga apa yang diajarkan di sekolah. Maka itu kami sebagai guru minta kerjasamanya kepada orang tua, kolaborasinya yang baik supaya anak itu menjadi diri anak yang baik, diri anak yang positif, diri anak yang disiplin diri dan memiliki karakter yang kuat tentang budaya positif dan menerapkan atau mewujudkan disiplin diri dari dalam diri anak. Karena tadi anak itu sudah memiliki nilai kontrol pada dirinya, maka perlu kita wujudkan pada anak bahwa nilai kontrol itu kalau melenceng, maka sebagai orang tua, sebagai guru harus meluruskan dengan baik. Itu tadi pemaparan dari saya yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Itu adalah pembelajaran kami di CGP Angkatan 11 yang sudah kami pelajari selama 2 minggu. Ada kegiatan di CGP itu di modul 1.4 tentang budaya positif. Itu bisa diterapkan di lembaga, juga diterapkan di rumah oleh Bapak Ibu, Bapak Guru dan juga Bapak Ibu wali murid. Semoga kedepannya anak-anak kita bisa menciptakan budaya positif yang baik, pembiasaan yang baik, dan menjadi anak yang bersayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, ini Pak, anu, belakang Pak, antri Pak. Dia lampunya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Wabarakatuh. Pada hari Kamis kemarin tanggal 22, Bu Sumi sudah menyampaikan kepada rekan-rekan guru mengenai beberapa hal yang harus diterapkan di lembaga ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan budaya positif, Saatnya meraih mimpimu, isinya yaitu mengenai arahkan pandangan ke depan, budaya positif, Tuhan teori kan kontrol, menuntunmu. dan keyakinan kelas. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Yang selanjutnya yaitu Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. baik kalau diterapkan di dan Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma warhamna bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Lati atau amanah wa sakana wa ja'alna minal muslimin. Amin. Buat apa Mas Yain? Taman. Oh, taman. Tamannya apa namanya? Hah? Tamannya apa namanya? Tamannya bagus. Itu taman apa? Taman istana. Oh, taman istana. Oh, bagus sekali. Itu ada pintunya masuk ya? Kalau samping-sampingnya itu tembok. Oh, temboknya bagus sekali buatanmu, istanamu. Itu ada apanya itu? Dikasih apa itu? Oh, pagar. Oh iya, pinter. Oh, bagus sekali. Boleh diceritakan dulu apa itu mainannya, diceritakan sih. Balok. Oh, balok. Terus Balok kayu. balok kayu membuat apa? Taman istana. Taman istana. Sudah selesai kah? Sudah selesai apa belum? Belum ya. Itu apa itu? Apa itu? Yang samping-sampingnya itu? Untuk pembunuhan. Apa? Oh, Nanti nanti diapakan? muncul kodak di sini lalu dipukul. Oh, gitu. Ya, ya. Menaranya tuh tinggi ya, istananya. Tinggi. Ada berapa kotak ya itu? Atasnya. Dihitung. Oh, 3. Warnanya apa saja? Merah dan hijau dan kuning. Oh iya, pinter. Wow, baloknya besar sekali. Itu buat apa yang itu samping itu? Buat apa? Buat yang bolong-bolong. Oh, buat nutupi yang berlubang-lubang. Oh, jatuh. Sudah selesai kah? Kalau sudah selesai, kalau sudah selesai, apa biasanya? Dirapikan kembali mainannya, pinter.